Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai, mudah-mudahan teman-teman bisa menerima materi ini dengan semaksimal yang bisa ya, dengan baik, dengan keterbatasan media kita dan keterbatasan kondisi kita sekarang. Saya harap video ini kalian tonton dalam keadaan sehat walafiat dan aman karena lagi pandemi ya. Sebelumnya saya minta maaf ke teman-teman sekalian karena baru bisa mulai pertemuan 9 di pekan berapa sih? Pertemuan 9 di pekan 9, 10, 11 ya, di pekan 11 perkuliahan. Jadi karena pekan 10 itu agendanya survei, yang sekarang itu pertemuan ke-9. Jadi nanti pas pekan ini kita akan melaksanakan pertemuan kita yang ke-11. Jadi dalam pekan ini kita akan mengisi absensi untuk 2 pertemuan. Nah, teman-teman, yang mau saya sampaikan terlebih dulu itu pertama-tama saya saya minta maaf karena baru memulai sekarang. Sebenarnya saya pekan lalu itu ada sedikit isu kesehatan dan kebetulan pekan lalu itu saya balik ke Makassar ya. Saya balik ke Makassar. Doakan, ini saya lagi isolasi diri di rumah. Doakan saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja mudah-mudahan sampai selesai masa isolasi dirinya ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya juga mau sampaikan ke teman-teman bahwa untuk mata kuliah MPWK setelah UTS itu yang akan saya bawakan itu akan agak berbeda dengan RPS yang disampaikan di awal. Ya, jadi kalau Anda bertanya-tanya, kalau Anda sangat berpegang ke RPS dan nanti Anda cek itu sebelum Anda menjalankan kuliah setelah UTS ini, saya sampaikan sekarang bahwa akan berbeda dari RPS, tetapi substansinya insya Allah akan tetap memenuhi kompetensi kita untuk mata kuliah masalah pembangunan wilayah dan kota. Jadi itu ada dua hal penting yang saya sampaikan sebelum kita memulai sesi MPWK ini dengan saya. Oke. Kenapa nih nggak mau next? Oke, adapun yang akan kita bahas ya pada pekan ini yaitu ruang lingkup dan permasalahan RT RW. Itulah pembahasan kita pada pekan kali ini. Bentar, Dek. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun outline kita pada saat ini, pada sesi ini, yaitu ruang lingkup RT RW, kemudian permasalahan pembangunan, dan bagaimana implementasi RT RW. Nah, teman-teman, kalau kita di kelas, pastinya saya akan menanyakan ke kalian semua, menurut kalian apa itu pembangunan? Coba, karena kita sekarang sesinya via YouTube seperti ini, coba kalian bayangkan pembangunan itu apa sih? Apakah sebuah wilayah yang kosong lantas dibangun itu sudah termasuk pembangunan? Ataukah seperti apa pembangunan itu? Nah, coba kalian bayangkan dulu di kepala kalian, sebenarnya pembangunan itu apa sih? Nah, ternyata menurut Alexander tahun 1994, pembangunan itu adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kemudian kelembagaan, dan budaya. Nah, sebenarnya definisi pembangunan itu seperti itu. Ya, jadi tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisiknya saja dalam hal ini misalnya infrastruktur dan kawan-kawan, tetapi dia itu mau membangun seluruh sistem sosial masyarakat. Nah, bagaimana kita membangun sistem sosial ini? Pilar-pilarnya itu banyak ya. Pilarnya itu seperti politik, ekonomi, infrastruktur,
pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Nah, di negara kita, di Indonesia, pembangunan ini membutuhkan rencana, kan ya, dia butuh roadmap, dia butuh track, dia butuh pedoman, dia butuh rencana. Sehingga bagaimana kita mengkawal perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial ini, dan di negara kita itu tertuang ke dalam dua jenis rencana. Pertama, rencana pembangunan, dan rencana tata ruang. Rencana pembangunan ini sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Elin, kan ya, bahwa ada rencana pembangunan yang kemudian tertuang di RPJP, RPJM, dan seterusnya. Nah, untuk mensupport rencana itu, direncanakanlah juga rencana tata ruang yang secara khusus membangun aspek fisiknya, membangun aspek infrastrukturnya. Sehingga dari payung besar inilah yang akan kita bahas pada pekan ini, bahwa bagaimana ruang lingkup implementasi RT RW dan permasalahannya. Nah, sebenarnya kedudukan RT RW itu di mana sih? Di mana RT RW itu? Ayo, di mana? Ayo. Teman-teman, kalau Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar di Google Classroom, bukan di kolom komentar di YouTube, ya. Alright. Pointer option. Nah, kita lihat. Ini kan rencana pembangunan, ya. Ini perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan ini dia juga didukung oleh adanya rencana penataan ruang. Sifatnya seperti apa? Sifatnya ada ini dulu, baru ada ini. Karena RPJP nasional itu yang menjadi acuan. Jadi rencana pembangunan itu diacu dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Sehingga kedua jenis dokumen perencanaan ini saling bersinergi untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia. Jelas ya. Dan dia terbagi menjadi 3 level, teman-teman sudah tahu itu. Jadi baik rencana pembangunan ataupun rencana tata ruang, dia ada pada level nasional, kemudian ada pada level provinsi, dan ada pada level kabupaten kota. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau Anda mau bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar di Google Classroom, jangan di YouTube. Kecuali kamu yang nonton bukan anak kelas ini, boleh dia tulis di komen YouTube. Mungkin bisa didiskusikan sama viewers. Oke, kita masuk ke ruang lingkup rencana tata ruang wilayah. Pertama, fungsi dan manfaat RT RW. Nah, kita lihat ya. Ini kan RT RW, kan ya. Fungsinya apa? Fungsi RT RW itu mewujudkan apa yang tertulis di sini, mengatur pemanfaatan pengembangan wilayah, menentukan lokasi investasi, menentukan rencana rinci kota, menentukan bagaimana instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, dan bagaimana administrasi pertanahan, karena kan masuk rencana zonasi ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan ini, fungsi dari RT RW ini, kita akan mendapatkan manfaat. Atau dengan kata lain, akan mewujudkan ini. Mewujudkan apa? Keterpaduan pembangunan. Idealnya seperti itu. Keterpaduan pembangunan wilayah dan wilayah kota, kemudian keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitar, dan tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Jadi, kalau ini bisa bersinergi dengan baik, pendek kata ya pembangunannya telah diselenggarakan dengan baik, karena pembangunan wilayah dan wilayah kota itu terpadu. Kemudian antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Indonesia itu serasi, saling berintegrasi, pembangunannya tidak saling tumpang tindih, tidak saling intinya
saling mengisi gitu loh, keserasian itu saling mengisi, dan kemudian akan mewujudkan tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Sehingga dari sini teman-teman bisa lihat bahwa eh, pengawalan implementasi RT RW itu menjadi salah satu kunci agar pembangunan itu berjalan dengan baik, pembangunan itu mencapai tujuannya, pembangunan itu sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, ini hierarki perencanaan tata ruang. Ada rencana tata ruang wilayah di negara, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kota, kemudian ini kabupaten dan kota, dia bersinergi, kemudian masuk ke RTR rinci. RDTR, ya RDTR, RTBL itu sudah rencana tata ruang yang rinci. Teman-teman sudah tahu itu, saya yakin Anda sudah dapat soal ini di mata kuliah yang lain. Nah, ini hierarki perencanaan tata ruang. Pertama kan ada kebijakan strategis tata ruang nasional ya, dicanangkan oleh Presiden. Nah, itu diturunkan menjadi RT-RWN. Yang RT-RWN ini juga akan membahas ini. Ada rencana induk, jaringan jalan, rencana jaringan air bersih, dan seterusnya. Ini hierarki yang sederhana kok, dari nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian dari sini diturunkan menjadi rencana detail tata ruang kota. Ya, sekedar hierarki saja, Anda sudah paham. Saya next. Ini produknya, isinya apa ya, seperti ini. Ya, ada juga rencana sektor. Nah, seperti apa peran tata ruang dalam pembangunan infrastruktur? Pertama, rencana tata ruang merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Nah, keyword yang patut Anda highlight di sini adalah mewujudkan keseimbangan antar wilayah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi tanpa rencana tata ruang, pembangunan infrastruktur itu tidak akan mewujudkan ini. Kayak kalian bangun infrastruktur, kalian melaksanakan aktivitas pembangunan itu ya tanpa rencana, bangun main bangun aja, tidak melihat keterpaduan dan seterusnya, sehingga Anda butuh rencana tata ruang ya. Kemudian yang kedua, input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti keadaan existing ya, kondisi alam dan geografis, kondisi sosial budaya, demografi, sebaran penduduk, ekonomi, pusat kegiatan di mana, aspek strategisnya apa. Sehingga dalam tata ruang ini kan tadi dikatakan pembangunan itu berkutat pada seluruh sistem sosial, bertujuan untuk mengubah seluruh sistem sosial. Nah, sehingga dalam perencanaan tata ruang ini, bagaimana kita mengubah seluruh sistem sosial itu salah satunya dengan mempertimbangkan ini, kondisi alam, dan seterusnya, termasuk aspek strategisnya. Saya kira jelas ya. Lalu keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral. Secara integral artinya apa? Melihat ke atas, ke perencanaan yang secara hierarki ada di atasnya. Bagaimana rencana tata ruang kabupaten kota ini sesuai tidak dengan rencana tata ruang nasional, misalnya, itu maksud secara integral, baik kondisi saat ini maupun ke depan, untuk masing-masing hierarki tata ruang nasional, provinsi, kabupaten kota. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan luaran berupa rencana tata ruang yang menyeluruh. Jelas ya, saya kira teman-teman. Jadi adanya pembagian hierarki itu maksudnya adalah tidak lain untuk menghasilkan pembangunan yang menyeluruh, yang tidak bersifat parsial, kayak misalnya Jakarta berdiri sendiri, kemudian rencana tata ruang provinsi Banten berdiri sendiri. Tidak boleh seperti itu, tetapi dia harus bersifat terpadu, sehingga pada akhirnya pembangunan itu akan bersifat menyeluruh untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Nah, perannya apalagi pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan turunan sebagai konsekuensi logis dari perencanaan tata ruang, di mana infrastruktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah. Saya kira ini jelas. Lalu, rencana tata ruang yang ada dapat diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada. Tentu saja, Anda tidak mungkin membangun yang tidak sesuai dengan kondisi existing dan kebutuhan wilayah tersebut. Dan dalam hal ini, infrastruktur juga dapat berfungsi sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana. Sehingga ya ini kan penyalahgunaan lahan maupun pengembangan tidak sesuai rencana ini kan akan menjadi bibit-bibit masalah ya. Nah, oleh karena itu kita butuh perencanaan. Dalam hal ini sebagai pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, kawasan yang dalam rencana diperuntukkan sebagai kawasan lindung tidak dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya karena infrastruktur yang dibutuhkan tidak tersedia. Jelas ya? Jelas tidak? Dengan demikian, kawasan yang dalam rencana diperuntukkan sebagai kawasan lindung tidak dapat budidaya karena infrastruktur yang tidak tersedia. Tentu saja tidak ada infrastruktur jembatan atau jalan raya di kawasan lindung ya. Seperti itulah kira-kira deh. Nah, kita lihat pembangunan infrastruktur nasional. Kan seperti yang dikatakan tadi bahwa pembangunan ini akan bersifat menyeluruh ya. Kenapa kita fokus ke pembangunan infrastruktur? Karena kita membahas rencana tata ruang yang kemudian disupport dengan pembangunan infrastruktur ini, sarana prasarana. Jadi pembangunan infrastruktur berbasis kondisi tingkat perkembangan wilayah itu dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama, kawasan telah berkembang yang secara ekonomi telah berkembang meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera. Kemudian kawasan sedang berkembang, wilayah yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, atau Nusa Tenggara Barat ya, atau kawasan pengembangan baru, dan kawasan pengembangan baru meliputi Maluku, Papua, dan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi pemfokusan wilayah ini berdasarkan kondisi tingkat perkembangan itu akan membantu kita dalam menentukan sebenarnya di wilayah-wilayah dengan karakteristik seperti itu dia butuh infrastruktur yang seperti apa, dan ini kan kemudian membagi klaster wilayahnya ya, pengelompokan wilayahnya, sehingga pembangunan infrastruktur secara nasional yaitu tadi bisa terpadu dan serasi. Nah, ini pembagian kawasannya. Ini kawasan yang telah berkembang di Sumatera dan Jawa, kawasan yang sedang berkembang Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dan ini kawasan perkembangan baru. Kerangka strategi ruang berorientasi pada ekonomi investasi. Ini contoh implementasinya saja, implementasi dari kebijakan ini, bagaimana kebijakan pembangunannya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita masuk ke permasalahan pembangunan. Kan tadi ada sebelumnya kan di sebelum UTS Anda sudah lihat bagaimana implementasi rencana pembangunan ya. Kemudian di ruang lingkup RT RW seperti apa. Nah, di pembahasan kali ini ada beberapa masalah-masalah pembangunan yang akan kita bahas secara garis besar karena elaborasinya atau pendalamannya akan menjadi tugas kalian. Nah, pertama ada masalah kependudukan, kemudian masalah pengelolaan SDA, sumber daya alam, lalu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah pemerintahan, dan masalah kelembagaan. Pertama, masalah kependudukan. Kelebihan penduduk. Bagaimana itu kelebihan penduduk? Ledakan penduduk ya, penduduk itu menjadi tanggung jawab negara kan ya. Ketika jumlahnya terlalu besar, otomatis akan memberikan masalah. Karena apa? Berhubungan dengan kapasitas negara, berhubungan dengan kapasitas sumber daya alam kita, kapasitas infrastruktur kita, sehingga ketika terjadi ledakan penduduk, tentu saja itu akan menghadirkan masalah dalam pembangunan, karena kita harus merombak kembali bagaimana instrumen pembangunan kita.
Kemudian kekurangan penduduk juga masalah. Jadi ya jumlah penduduk itu harus pada area aman, harus pada range atau kisaran yang aman, karena ketika kekurangan juga akan memberikan permasalahan berupa yaitu kekurangan sumber daya manusia. Tidak ada orang yang bisa menggerakkan roda perekonomian dan seterusnya. Saya sambil minum ya, Dek. Fertilitas, kelahiran. Kenapa bisa fertilitas menjadi kelahiran? Kenapa fertilitas bisa menjadi masalah? Anda sudah tahu ini, Anda sudah lulus sudah lulus mata kuliah kependudukan. Begitupun dengan mortalitas. Tingginya angka kematian menunjukkan bisa menjadi indikasi bahwa bagaimana instrumen kebijakan kesehatan, pembangunan di sektor kesehatan dalam suatu negara. Kayak angka kematian virus corona ya. Saya nggak mau bernegatif thinking, tetapi datanya berbicara bahwa angka yang meninggal itu lebih tinggi daripada angka yang sembuh ya. Tetapi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan yang lebih dari yang sekarang. Mari kita lanjut. Masalah penyebaran, distribusi penduduk. Jelas ya, agar tidak terpusat di Jakarta saja. Termasuk menjadi alasan kenapa kemudian ibu kota dipindahkan juga salah satunya untuk mendistribusi jumlah penduduk, kemudian kualitas hidup penduduknya, kesejahteraan penduduknya sama, kemudian pembangunan dan pengembangan yang tentu saja harus berdasarkan kebutuhan manusianya, standar jumlah manusianya, dan seterusnya. Keadilan sosial. Penduduk daerah merupakan potensi sekaligus merupakan ancaman pembangunan. Kenapa dikatakan ancaman? Ya kalau tidak di-maintain dengan baik akan menghadirkan masalah-masalah ini. Ya, jadi unsur penduduk itu tidak bisa Anda pisahkan dari masalah pembangunan. Jelas ya? Kunci utama keberhasilan pembangunan daerah terletak pada pembangunan kependudukan. Jadi kalau ini berhasil di-maintain, maka sektor-sektor yang lain dan turunan-turunannya itu akan berjalan dengan baik. Misalnya Anda membangun infrastruktur sedemikian rupa tetapi kualitas penduduknya tidak diimbangi, ya akan terjadi vandalisme, akan terjadi misalnya infrastruktur kayak stasiun kereta, stasiun busway itu tidak terawat karena kualitas masyarakatnya belum memadai untuk memiliki infrastruktur semacam itu misalnya. Sehingga dikatakan kalau Anda mau pembangunan yang berhasil, Anda harus fokus ke pembangunan kependudukannya atau sisi manusianya. Oke, selanjutnya masalah yang kedua adalah masalah pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam seperti apa? Ya, sumber daya alam, mineral ini contohnya nih. Bukan contohnya sapi dan batu bara, bukan. Ya, mineral-mineral itulah ya. Jadi cara pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ini yang dapat diperbaharui ya. Ini yang dapat diperbaharui, ini yang tidak dapat diperbaharui. Dengan menerapkan teori balon, artinya apa? Terbangkan bila menggelembung, pompa bila kempes. Maksudnya apa itu, Dek? Maksudnya apa? Ketika dia ada, sumber dayanya ada, orang akan pakai itu habis-habisan gitu loh. Orang akan pakai itu habis-habisan. Kapan dia mau memompa? Nanti kalau udah kempes. Jadi menunggu kondisi seret dulu, kekeringan dulu, baru memikirkan bagaimana kita memompa. Nah itu pola yang salah yang memberikan permasalahan ya. Harusnya kan kita menggunakan secara efisien, tidak boros, dan memikirkan bagaimana keberlanjutannya. Kemudian kalau pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dengan menerapkan teori parasut, artinya gunakan sumber daya alam bila betul-betul diperlukan. Idealnya seperti itu, misalnya bahan bakar fosil ya,
kalau bisa kita alihkan ke bahan bakar non fosil, misalnya gas dan lain-lain, kenapa tidak kita alihkan? Jadi karena dia sifatnya tidak dapat diperbaharui, seharusnya seperti itulah metodenya. Gunakan sumber daya alam bila betul-betul diperlukan. Nanti kalian cari studi kasusnya. Nah, yang ketiga itu ada masalah pertumbuhan ekonomi. Terbagi menjadi tiga kelompok utama. Pertama, perencanaan pertumbuhan ekonomi, tentu saja. Kemudian masalah pembiayaan dan masalah modal dan investasi. Kalau pada perencanaan pertumbuhan, yang sering menjadi masalah adalah kita akan mensupport atau mendukung pertumbuhan ini di bidang apa, di sektor apa, misalnya pendidikan kah, atau kesehatan kah, kemudian jangka waktunya berapa lama, persentasenya terhadap porsi pembangunan wilayah itu berapa persen, sasarannya sesuai dengan isu wilayah atau tidak, pengelolaannya bagaimana, jika ada kendala bagaimana tindakannya. Jadi intinya kalau mau memajukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, yang pertama harus dipikirkan itu adalah sektor apa. Nah, kalau itu sudah terjawab, ya masalah-masalahnya itu akan seputar di sini, terutama di masalah pengelolaan. Nah, selanjutnya ada masalah pembiayaan. Bagaimana melaksanakan biaya rutin? Biaya rutin itu maintenance ya, pelestarian, perawatan. Kemudian bagaimana melaksanakan biaya pembangunan. Anda ketahui sendiri bahwa APBD dan APBN tidak mungkin membiayai infrastruktur secara tunggal. Pasti butuh investasi dari pihak lain, pihak swasta terutama atau masyarakat. Dan keseimbangan pembiayaan, artinya ya balance bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan tidak merugikan masyarakat. Walaupun kita menggait pihak swasta misalnya. Kemudian ya itu tadi, masalah modal dan investasi, bagaimana tabungan pemerintah, bagaimana kesanggupan masyarakat, dan bagaimana keseimbangan dengan dana pihak luar. Teman-teman pasti pernah membahas ini di mata kuliah pembiayaan pembangunan. Nah, keempat itu ada masalah pemerataan. Bagaimana pemerataan antar bidang, bagaimana pemerataan antar sektor, bagaimana pemerataan antar wilayah desa dan kota, bagaimana pemerataan antar penduduk, bagaimana pemerataan lapangan kerja. Jadi tidak bisa, misalnya ini antar bidang ya, Anda fokus ke bidang pendidikan, Anda bangun sekolah, kemudian Anda membangun menaikkan gaji guru, itu kan masalah pembangunan juga. Tetapi faktor kesehatan tidak diperhatikan, itu tidak bisa seperti itu. Jadi porsinya itu harus balance antar bidang, antar sektor, antar wilayah, antar kota, dan seterusnya. Nah, ini keywordnya nih. Pemerataan pembangunan bukan berarti sama rata, tetapi sama rasa. Sama rasa artinya apa? Di sektor pendidikan itu kita bisa mendapatkan kualitas yang kita butuhkan, di sektor kesehatan juga, di wilayah juga, di kota juga. Jadi misalnya Papua, apakah dia butuh untuk dibangun semaju Jakarta? Tidak butuh itu. Tetapi artinya penduduk di Jakarta dan penduduk di Papua bisa sama-sama merasakan, karena pembangunan itu kan kembali ke sistem sosial, kembali ke masyarakatnya, sehingga pemerataan pembangunan itu bukan sama ratanya, tetapi semua orang yang masyarakat yang merasakan dampak pembangunan itu merasa puas, merasa nyaman, merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Alright, kita lanjut. Oke, ini yang terakhir, yaitu masalah kelembagaan. Lembaga apa dan untuk apa? Maksudnya apa tuh? Misalnya kementerian lembaga ya, kementerian ini urusannya apa? Jangan ada menteri yang mengurusi bidang-bidang yang tidak menjadi kewajibannya atau memberikan keputusan yang tidak seharusnya dia urus. Ya,
Karena crossing-crossing seperti itu yang akhirnya kemudian bisa menghadirkan masalah dalam pembangunan, karena ada lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga yang tidak bergerak, tidak bekerja sesuai tugas fungsi tanggung jawabnya, atau tidak melakukan koordinasi antar dan interlembaga, atau tidak memiliki kesiapan perangkat, sarana dan prasarana. Jadi lembaga-lembaga itu, misalnya di tata hukum negara kita kan ada kementerian lembaga ya. Itu tuh sudah dibagi bahwa bidang ini mengurusi apa, kementerian ini mengurusi apa. Tetapi kalau tidak menyadari bahwa dia ini lembaga apa, fungsinya apa, tupoksinya di mana, itu akan tumpang tindih, dan apalagi kalau tidak terjadi koordinasi ya. Ketumpang tindihan itu, ketidakkoordinasian itu, justru itulah yang akan menghadirkan masalah pembangunan. Nah, lembaga mana yang dimaksud? Lembaga pemerintahan, lembaga swasta, politik, LSM, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pedesaan, perkotaan, lembaga apapun yang terlibat dalam pembangunan, baik secara aktif maupun secara pasif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, klik down below, saya udah kayak YouTuber nih. Teman-teman, untuk implementasi ini, kita jadikan tugas supaya kalian berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Tugasnya apa? Minta tolong ketua kelas secara acak membagi peserta kelas ke dalam kelompok masing-masing beranggotakan 3 orang. Ini ketua kelas yang bagi, ya. Ketua kelas yang bagi, saya minta tolong di-upload ke Google Classroom hari ini. Anda diminta mencari studi kasus implementasi kebijakan dari tata ruang. Jadi, tata ruang ini kan, misalnya Anda cek di rencana kerja tahunan, itu misalnya ya Anda dapat RT RW Kota Balikpapan atau RT RW Kota Bontang kah apa. Nah, itu dalam implementasi tata ruang itu, rencana tata ruang itu, dia tertuang dalam kebijakan apa. Kebijakan ini mungkin Anda akan dapatkan di rencana apa, RKA-nya, rencana kerja, atau kebijakan apapun dari manapun yang bisa Anda dapatkan. Misal Anda lihat di berita juga bisa, kebijakan yang Anda cross check, ternyata kebijakan itu berhubungan dengan implementasi rencana tata ruang dari wilayah yang Anda ambil sebagai studi kasus. Nah, setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, bagaimana realitanya di lapangan? Apakah terjadi permasalahan? Intinya seperti itu. Jelas tidak? Misalnya nih, implementasi rencana tata ruang ini luas ya, bisa RTBL, bisa RT RW, bisa RDTR. Misalnya ada permasalahan, apa misalnya? Ada pembangunan ruko-ruko ya di kawasan pemerintahan misalnya. Itu kan permasalahan bahwa dia tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Kan ya. Nah, masalah itu terjadi karena apa? Anda harus mampu mengkategorikan bahwa masalah yang Anda temukan itu, misalnya itu termasuk masalah kelembagaan, ataukah termasuk masalah kependudukan, ataukah masuk dalam masalah pengelolaan sumber daya. Ya, misalnya sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung, tapi kok kenyataannya dia sekarang menjadi hutan yang gundul. Itu masalah pengelolaan sumber daya atau bukan. Nah, Anda harus menemukan itu, permasalahan yang terjadi itu, dia termasuk masalah apa. Ya, nah format laporannya bebas. Intinya itu tugasnya adalah Anda harus memasukkan poin yang ada di rencana tata ruang tersebut berupa kebijakan. Kebijakannya itu apa? Bunyi kebijakannya, kemudian permasalahan yang terjadi, dan hasil analisis Anda bahwa permasalahan itu merupakan masalah apa dan kira-kira penyebabnya apa. Apakah karena kependudukan, apakah karena kelembagaan. Seperti itulah tugasnya. Tidak ada batasan halaman.
10 halaman deh. 10 halaman maksimal. Ya, tidak saya sampaikan di sini, tapi Anda harus mendengar supaya Anda tahu. Jadi kapan saya melihat ada tugas yang sampai 15 halaman, berarti dia tidak memplay tugas ini. Ya, 10 halaman deh teman-teman, paling maksimal. Itu pun udah kebanyakan deh 10 halaman. Tugas Anda kumpulkan di pertemuan selanjutnya alias menjadi bukti kehadiran Anda untuk pekan 11. Jelas ya? Nah, untuk pekan 9 ini, bukti kehadirannya apa? Anda membuat catatan perkuliahan dari presentasi saya atau PPT saya yang saya jelaskan sekarang. Nanti lebih rincinya saya buatkan, silahkan cek kembali di pengumuman yang saya buat di Classroom. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaannya itu silahkan Anda tulis di kolom komentar ya, entah teknis tugas atau masalah materinya. Nanti kalau tentang materi kita diskusikan di kolom komentar. Kalau tentang tugas sampaikan saja, no WhatsApp. Jangan japri saya karena japri Anda akan tenggelam dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Ya, jadi Anda tulis di situ. Nanti sambil saya cek, sambil saya jawab. Oke? Oke, terima kasih Gamsahamnida. Arigato. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat. Dan saya kira saya tutup presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.